Hari ini kita akan membahas sekeren apa sih pemain satu ini. Spesial, kembaran Messi Gondrong atau Lionel Messi. Siapa dia? Kita sambut George Best. Kalau sudah siap, tonton sampai akhir. Jangan di skip-skip. Let's go. Seperti biasa, terlebih dahulu kita akan awali dengan pembahasan racikan terbaik daripada si George Best ini. Klik kemajuan pemain, kemudian silahkan untuk bisa di screenshot, save, and share video ini ke teman-teman kalian semua yang hari ini sudah punya George Best. Atau kemungkinan yang kedua adalah dia lagi pengen punya George Best nih, tapi untuk kesempatan kali ini belum dikasih rizki, belum dikasih tabungan yang cukup atau uang yang memadai. It's okay, barangkali di next season atau tahun depan, jikalau George Best muncul yang kedua kali atau istilahnya epic daur ulang, maka silahkan gacha untuk all in. Jangan sampai kalian menyesal yang kedua kali. Oke? Jikalau teman-teman ingin mendapatkan rating tertinggi atau max rating, sok mangga, boleh, silakan, monggo, diklik tombol tindakan, kemudian pilih disarankan atau istilahnya adalah racikan otomatis. Untuk racikanku kali ini, racikan versi Cak Dery adalah racikan manual. Itu lebih gacor, lebih OP, overpower. Kenapa? Karena si George Best ini jikalau diracik secara otomatis, maka performa dalam lapangan dia kayak kurang sih menurutku. Nanti ya, kita akan bedah kupas tuntas satu persatu. Oleh karena itu, jangan di skip. Paham? Yang pertama adalah terkait penyelesaian eksekusi bola mati. Lengkung kita kasih dia poin 5. Kemudian umpan rendah dan juga umpan lambung kita kasih 3. Lanjut, untuk dribble, kontrol bola, dan dribble akurat kita kasih poin 11. Kemudian kesadaran menyerang, akselerasi, dan juga keseimbangan kita kasih poin 11 juga. Dan untuk yang terakhir adalah kekuatan tendangan, kecepatan, stamina kita kasih 9. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yakni seputar statistik pemain, kelebihan dan kekurangan, dan lain sebagainya. Silakan diklik detail pemain. Tinggi daripada si George Best ini adalah 175 cm, standarnya orang Indonesia, jadi nggak terlalu tinggi. Kemudian untuk berat badan ada di 64 kilo dengan usia 22. Ini insya Allah dia tampil dengan performa yang paling baik, the best. Sesuai dengan namanya, George Best is the best. Karena di usia yang sangat muda itu, konon katanya dia belum mencoba untuk ke dunia malam, berminum-minum, kayak gitu-gitulah. Paham ya yang aku maksud? Jadi memang si George Best ini, singkatnya, itu mempunyai track record yang cukup buruk di luar sepak bola ya. Hampir persis dengan kisah yang sekarang lagi dialami oleh Lamine Yamal. Nanti deh, teman-teman bisa sambil browsing di YouTube, di Google, di TikTok, atau manapun sosmed itu. Silahkan kalian riset dan buktikan bahwasanya omonganku ini bener. Kembali ke pembahasan inti. Kaki utama dari George Best ini adalah kaki kanan. Kemudian dia lahir dari negara Irlandia Utara. Klubnya dari Manchester United atau MU. Otomatis dari Liga Inggris. Jenis kartunya Epic Big Time. Kasta epic tertinggi, bro. Dan pastinya dia pada saat itu adalah sebagai pemain di Manchester United pada tanggal 29 Mei 1968. Waduh, iki mah aku dorong lahir. Jauh, bener-bener jauh dari sebelum aku lahir. Atau bahkan mungkin papa mamaku masih belum nikah kali ya. Lanjut, gaya bermain adalah sayap produktif, gaya bermain AI, jago gocek, lari lincah, dan juga peluru melesat. Kenapa kok enggak saya penjelajah, lebih ke saya produktif? Ini justru lebih mematikan. Karena dia tidak sering meninggalkan posisi yang ada di awalnya. Tapi itu justru malah sering membuat lawan terkecoh. Yang biasanya stay di bagian sayap kanan, tiba-tiba dia menjadi SS atau menjadi AMF. Atau bahkan bisa juga menjadi CF. Lanjut ke statistik pemain. Nah ini nih, yang bener-bener bikin geleng-geleng kepala. Gelo. Bisa dibilang tingkat dewa. Spek gak ngotak. Lah gimana enggak? Si George Best ini rata kanan. Bener-bener hampir semua poinnya itu berwarna biru loh. Yang warna hijau ada sih, tapi sangat-sangat sedikit.
Untuk kesadaran menyerang dia ada di 90. Sekelas Saya Produktif ini cukup membahayakan karena dia juga tidak jarang untuk mencari kesempatan membuat peluang atau terjadinya gol. Kontrol bola 99, dribble 100 dan dribble akurat 98. Kemudian umpan rendah 80, umpan lambung 81 dan juga penyelesaian ada di 89. Wow. Lengkung ada di 80. Lanjut kecepatan, akselerasi, kekuatan tendangan ada di 99, 99 dan juga 90. Kontak fisik 72, keseimbangan 96, stamina 88. Sebenarnya bisa sih ada di YouTube itu racikan yang dimana dia kecepatannya mencapai 106. Tapi kalau dari aku sih itu terlalu mubazir. Karena apa? Statistik itu hanyalah angka. Sebenarnya kalau udah nyentuh angka 100 itu insya Allah udah cukup. Penggunaan kaki lemah kadang-kadang akurasi kaki lemah sangat tinggi. Jos, cakep. Formnya standar. Nah, ingat, ini epic big time. Meskipun dia standar, nggak ngaruh apa-apa. Kemudian ketahanan cederanya sedang. Maka dari itu teman-teman, meskipun dia RWF yang kaki kuatnya adalah kaki kanan, tapi dia juga sering atau hobi menggunakan kaki kirinya, baik itu mengumpan ataupun menendang ke gawang. Terkait booster, dia mendapatkan menggiring bola, menambahkan dribble akurat, kecepatan dan juga keseimbangan. Lalu untuk booster tambahannya biasanya orang-orang itu menambahkan pakai striker instinct atau naluri penyerang. Tapi kalau aku sih pakai tembakan ya, karena lebih OP aja. Karena dia menambahkan kontrol bola, penyelesaian, kekuatan tendangan, dan juga kontak fisik. Keahlian pemain bawaan ada sentuhan ganda, double touch, kemudian flip flap, Marcelitron yang muter-muter itu dengan 60 derajat, kemudian potong belakang dan balik, kontrol telapak, dribble kilat, lengkung jauh, tembakan jauh, penendang lengkung luar, dan juga umpan total. Ini dia mempunyai dua special skill. Yang pertama adalah dribble kilat. Kemudian yang kedua adalah phenomenal pass atau umpan total. Kita akan bahas nanti di performa dia ketika di lapangan. Bagaimanakah dribble kilat itu bekerja, kemudian bagaimanakah umpan total itu juga bekerja. Terakhir adalah keahlian tambahan. Di sini aku masih bisa menambahkan dua aja, yakni umpan lambung rendah, kemudian kontrol tembakan chip. Penjelasan terkait momentum dribbling, yakni meningkatkan kemampuan dribble pemain di posisi sepertiga lapangan penyerangan, jauh di wilayah lawan. Selebihnya ntar aku akan jelasin di performa dia dalam lapangan. Selanjutnya adalah phenomenal pass atau meningkatkan kekuatan dan akurasi umpan yang dilakukan dari posisi badan yang tidak biasa. Nanti biar lebih paham akan aku jelasin saat performa in-game-nya. Performa daripada si George Best ini benar-benar memukau. Ibarat kalau film itu rating adalah 10/10, hampir tidak ada minusnya. Mungkin sedikit kelemahannya adalah dia tidak bisa terlalu menyundul, karena yang pertama bodinya keceng ya, atau kurus hampir sama kayak Messi gondrong. Kemudian yang kedua dia juga tidak terlalu tinggi, tapi itu bukan menjadi masalah kok, serius, karena memang dia adalah striker yang difokuskan untuk jalur darat. Kemudian aku akan jelasin sesuai janjiku di awal, momentum dribbling atau dribble kilat itu dia akan bener-bener ampuh atau bereaksi ketika si George Best ini mendekati area penalti lawan atau bahkan dia sudah memasuki kotak penalti. Wah, itu bener-bener bikin back dan juga kiper lawan bakalan ketar-ketir. Special skill yang kedua adalah phenomenal pass. Bisa kita sebut dengan phenomenal finishing, tapi ini versi mengumpan. Serius, dalam posisi tidak enak sekalipun atau tidak PW, bahkan hampir terpeleset, terjatuh, itu dia masih bisa mengumpan loh dengan akurasi yang tinggi. Dan bahkan ketika bola mencapai striker kita atau siapapun yang menerima umpan dari si George Best ini, itu seakan-akan mendapatkan umpan visionary pass. Jadi setelah mendapatkan umpan, itu dia bisa langsung memberikan tembakan ke gawang dengan sempurna. Pokoknya si George Best ini 100% layak untuk diangkut. Worth it banget. Kenapa? Karena pemain sayap satu ini itu ahli dalam menggocek bola, ngacir pol, ditambah lagi dengan kecepatan yang sangat spektakuler. Wow, satu kata dari aku untuk penutup video ini.